Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham PMMP kuartal kedua tahun 2023. Ini berdasarkan dari komen dari Mas Randy ya, requestannya. Ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke analisa bisnis dari saham PMMP ini. Yang pertama, dari emiten ini dia merupakan sektor usaha di processed food, dan sektor BI-nya dia masuk ke consumer non-cyclical. Terus untuk produk atau service yang diberikan oleh PMMP adalah di produk udang ya teman-teman ya. Jadi mereka dari peternakan udang, habis itu mereka ada proses frozennya maupun dari produk udang yang fresh. Terus untuk analisa market, kita tidak ya menggunakan produk karena mayoritas memang digunakan untuk ekspor ke luar negeri, terutama untuk di US sama di Jepang. Terus dibutuhkan sehari-hari, menurut saya dibutuhkan sehari-hari ya, namanya ini makanan. Untuk mengaksesnya menurut saya cukup gampang karena sudah dibuat packagingnya. Terus untuk kompetitor menurut saya pasti ada ya. Terus untuk ekonomi muat menurut saya tidak ada. Market segmennya untuk ekspor, secara menguasai market, secara data saya tidak ada. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham slow growth ya teman-teman. Terus untuk analisa GCG-nya, ownernya dimiliki oleh PT3 ya. Terus untuk pengalaman dari direksinya lebih dari 10 tahun. Dan tidak memiliki kasus hukum, tidak melakukan buyback saham, dan saham mayoritas dikuasai oleh mereka sekitar 85%. Terus kita lihat dari segi revenue-nya. Untuk revenue-nya ditargetkan untuk tahun 2023 ini targetnya di 211 juta ya teman-teman, dan dalam ini semua dalam bentuk USD ya teman-teman ya. Terus untuk realisasinya di 100 juta, jadi pencapaian untuk Q2-nya di 47%. Dan kalau kita lihat secara grafik, untuk penjualannya sebenarnya mengalami penurunan sedikit ya, 0,4%. Tetapi kalau kita setahunkan itu akan mengalami kenaikan sebesar 5%. Cuman kita harus tunggu sampai laporan Q3 dan Q4-nya keluar. Dan dari segi net profitnya, dari target yang ditetapkan itu di 11,6 juta, realisasinya hanya di 3 juta. Jadi hanya 26%. Dan dimana teman-teman bisa lihat juga kalau secara Q2 itu mengalami penurunan 53,5%, hanya di Q2 saja. Tetapi kalau kita lihat dari semenjak PMMP ini IPO dari 2020 sampai 2023, dari segi net profitnya terus mengalami penurunan ya teman-teman ya. Yang dimana turunnya ya cukup signifikan sih. Kalau dari 2020 sudah turun 40%. Dan penurunan ini menurut saya juga disebabkan karena krisis ya, krisis dari di US, mayoritas mereka kirimnya ke US. Nah, jadi kalau di sana ekonominya lagi buruk ya mungkin akan berpengaruh besar untuk saham PMMP ini. Terus kalau kita lihat dari segi aset, dari segi asetnya mengalami kenaikan ya, kenaikannya 1,2%. Dan kalau kita lihat secara deposito, mereka memiliki deposito sekitar 9,3 juta. Bunganya hanya sekitar 0,24%, jadi totalnya 22.000 dalam bentuk USD ya teman-teman. Terus untuk dari segi hutangnya di 180 juta dengan bunga 2,79%. Jadi total beban bunganya sekitar 5 juta. Dan kalau kita lihat dari segi hutangnya kan mengalami kenaikan juga ya sedikit di 0,3%. Tapi kalau kita lihat total hutangnya itu hampir 90% ya. Mendekati 90% itu adalah hutang berbunga teman-teman. Terus kalau kita pelajari lebih lanjut teman-teman, kalau baca laporan keuangannya, bahwa di asetnya itu sekitar 180 juta, itu sekitar 60%-nya itu adalah dalam bentuk persediaan. Jadi persediaannya itu selalu mengalami kenaikan ya. Jadi itu yang menurut saya agak kurang bagus, yang dimana seharusnya dari pihak manajemen ya, pihak manajemen
Kalau dari memang kondisi dari sananya lagi tidak bagus, lebih baik produknya itu atau persediaannya diturunin. Persediaannya diturunin, tidak perlu menambah persediaan terus-menerus. Jadi kalau teman-teman mempelajari laporan keuangannya, bahwa laporan keuangannya itu gini, di HPP ya terutama ya, dia membeli lebih banyak daripada yang dia jual gitu. Jadi beli bahan bakunya lebih banyak dibandingkan yang terjual. Jadi ya otomatis persediaannya akan terus mengalami kenaikan gitu. Yang dimana sudah sebenarnya dari sebelumnya juga persediaannya aja sudah tinggi sekali. Seharusnya dengan penjualannya pun hanya sekitar setengah ya, mungkin hanya sekitar 60% dari persediaannya. Kenapa tidak dihabiskan dulu persediaan yang lama gitu. Nah, itu yang secara data saya tidak tahu ya dalamnya, mungkin itu jenis yang berbeda atau ada hal-hal yang lain yang sebenarnya secara data saya tidak miliki. Cuman kalau saya melihat dari segi ininya yang sebenarnya kurang bagus. Terus kita masuk lagi dari segi modal. Kalau dari segi modal sebenarnya cukup wajar ya. Memang ini naik berdasarkan selama perusahaan masih profit dan dia tidak bagi dividen, ya wajar sebenarnya modalnya akan mengalami kenaikan seperti ini. Terus kita pelajari dari segi rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin. Untuk net profit margin hanya sekitar 3%. Jadi dari total penjualan dia hanya mendapatkan 3% keuntungannya. Menurut saya ini sangat resiko ya. Mungkin saya di bidang yang berbeda, saya di bukan ternak udang ya, tapi saya ternak ayam gitu kan. Nah, saya di industri perayaman gitu. Kalau kita trading saja 3% mungkin ada kemungkinan gitu kalau kita hanya melakukan trading 3%, tapi itu sebenarnya biasanya sih juga terlalu tipis sekali ya untuk marginnya ya. Biasanya masih di atas 5% kalau kita trading gitu. Tetapi kalau saya lihat dari saya mempelajari dari bisnis dari PMMP ini, bahwa dia juga ada melakukan produk terusan ya. Jadi gak hanya jual mentahnya, tapi dia ada proses sampai kayak buat udang yang tinggal digoreng aja ya teman-teman ya. Kalau mungkin kalau saya di bidang ayam, ya saya udah buat jadi sosis atau nugget gitu. Ada bahasanya produk terusan. Ketika kita berbicara kita sudah melakukan proses produk terusan, marginnya nggak mungkin sekecil ini teman-teman. Jadi kalau saya lihat memang dari net profit marginnya kecil disebabkan karena mereka ada beban bunga ya yang cukup tinggi yang membebani perusahaan. Terus dari segi PER-nya di 6,99 kali ya, PBV-nya di 0,5. Jadi sebenarnya secara ininya udah rendah ya, dari segi PER PBV cukup rendah. Tetapi karena kalau saya lihat dari segi net profitnya, dari segi penjualan, dari segi asetnya itu lebih banyak memang ke persediaan. Nah itu yang sebenarnya kurang bagus di laporan keuangan dari PMMP ini. Terus untuk dari segi DER-nya di 257,29% ya, tinggi sekali ya untuk dari segi DER-nya. Dan memang kalau kita berbicara di proses di makanan, memang cash flow itu butuh besar sekali teman-teman. Terus untuk ROE-nya di 7,14%, ROA-nya 2%, tidak ada bagi dividen, dan menurut saya perusahaan secara mungkin dalam beberapa tahun ke depan juga tidak mampu ya untuk membagikan dividen karena secara cash flow-nya mereka butuh cash flow yang cukup besar. Terus untuk cash flow operating positif, investingnya negatif, dan financingnya positif ya. Mereka terus menambah hutang juga. Terus untuk kebijakan dividen, payout ratio itu tidak ada. Terus untuk margin of safety dari harga sekarang di 268, setelah saya hitung, saya valuasikan, mungkin susah ya saya untuk memberikan valuasinya, tapi menurut saya value-nya di bawah 100 ya dari saham PMMP ini. Jadi memiliki margin of safety kalau saya taruh 100 saja minus 62,69%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk atau jasa, menurut saya sebenarnya produk jasanya sangat bagus ya, apalagi produknya dari alam gitu ya, atau bisa ternak sendiri. Jadi sebenarnya memang juga butuh modal yang cukup besar.
GCG-nya menurut saya berpengalaman karena dari saya baca historinya memang dari sudah lama ya mereka mendirikan ini. Terus untuk revenue tidak capai target ya, masih 47%, net profitnya tidak bagus, hanya 20-an%. Yang dimana juga kalau saya baca dari newsnya bahwa mereka memang terkendala dengan logistik juga ya. Jadi jasa pengiriman, ekspornya itu yang cukup mahal. Terus untuk asetnya menurut saya tidak begitu produktif karena dari segi persediaannya terus mengalami kenaikan, bukannya menurun. Dan hutang berbunganya cukup 90% ya, jadi dan bunganya juga lumayan. Yang itu yang membuat mereka secara laba mengalami penurunan cukup signifikan karena mereka harus membayar beban bunga. Terus untuk ROE-nya tidak lebih dari 7%. Terus untuk margin of safety-nya negatif ya. Terus dividen tidak ada, dan menurut saya sahamnya tidak murah, teman-teman. Jadi kesimpulannya ada 2/10. Ya, ini pastinya saham tidak saya beli ya, teman-teman. Oke, begitu saja untuk analisa kali ini. Jika like dan subscribe teman-teman untuk yang menyukainya. Dan teman-teman bisa follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar value investing, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Dan jika teman-teman ada saham yang perlu saya bahas ya, DM saya teman-teman ya. Jadi lebih baik DM saya, itu akan pasti saya lebih prioritas. Kalau biasanya yang lain saya akan sortir lagi, lihat seberapa sih atau menarik apa untuk saya analisa. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.